Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, di pagi hari Jumat ini biasa aktivitas yaitu bersih-bersih. Biasanya bersih-bersih dalam, ini bagian di luar dulu di halaman karena halamannya ini banyak rumputnya. Nah, kita siapkan cangkul ini. Kita akan bersih-bersih supaya kelihatannya rapi, supaya nanti orang sholat Jumat kelihatannya yaitu masjidnya bersih. Karena apa? An-nadhafatul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kita sebagai orang Islam harus bersih-bersih. Karena apa? Sesuatu tempat kalau kelihatan bersih rapi, insya Allah yang melihatnya juga enak. Para jamaah yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, jadi manusia itu harus berguna bagi diri kita, berguna bagi orang lain. Karena apa? Hidup kalau kita tidak berguna bagi untuk kita dan untuk orang lain, hidup itu sia-sia para jamaah sekalian. Jadi bagaimana caranya hidup ini supaya berarti? Ayo kita sama-sama yaitu bersih-bersih. Di samping bersih halamannya, bersih tempat ibadahnya. Supaya apa? Supaya kita enak ibadahnya kepada Subhanahu wa ta'ala. Karena apa para jamaah sekalian? Memang susah untuk mengajak orang-orang kebaikan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa diajak kebaikan. Karena apa? Semuanya hanya memikirkan dunia. Dunia dan dunia yang dikejar, banyak yang tidak memikirkan akhirat. Padahal hidup kita ini di samping dunia, kehidupan yang selanggeng-langgengnya, yang semestinya kehidupan akhirat. Karena apa? Kehidupan akhirat itu abadan, selama-lamanya. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kita akan mati, kita akan dikubur. Kalau kita hanya mengejar dunia terus para jamaah sekalian, rugi kita hidup ini. Hidup ini rugi kalau kita hanya ngejar dunia. Kejarlah duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Dan kejarlah akhiratmu seolah engkau akan mati esok hari. Jadi boleh para jamaah sekalian, mengejar dunia itu boleh. Siapa yang larang? Tidak larang. Rasulullah menganjurkan agar umatnya ini mengejar dunia, cari uang, cari nafkah. Karena apa? Kita punya keluarga. Sebagai laki-laki ini pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin bagi anaknya, bagi istrinya. Kalau kita nggak mencari uang bagaimana? Ini hanya dunia. Maka di samping kita ngejar dunia, jangan lupa mengejar akhirat. Karena apa? Akhirat itu masa depan. Dunia ini akan kita tinggalkan para jamaah sekalian. Banyak harta juga, kalau kita nggak memanfaatkan harta kita, nggak bisa menjalankan harta kita, maka harta kita akan bencana. Harta kita akan menjadi bencana bagi keluarga kita kalau kita tidak bisa memanfaatkan harta kita. Ayo, yang punya harta sedekahkan. Yang belum punya harta, ayo mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari agar senantiasa kita nanti pulang membawa amal sedekah kita, membawa iman kita, agar senantiasa kita di alam kubur itu enak para jamaah sekalian. Karena apa? Di alam kubur itu masya Allah banyak siksaan, banyak sekali orang-orang yang menangis, meratap, menjerit, pengen balik lagi ke alam dunia ini para jamaah sekalian. Banyak ahli kubur pengen hidup lagi ke alam dunia. Karena apa? Ternyata di alam kubur itu penderitaan bagi orang-orang yang tidak iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia di dunianya hanya hartanya terus, tidak ingat bahwa dia akan mati, akan pulang.
Apa kita sudah siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum siap, persiapkan diri kita. Mumpung masih kita diberi umur panjang, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan umur kita untuk ibadah, gunakan sehat kita untuk ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita tidak tahu para jamaah sekalian. Umur kita tidak tahu besok atau lusa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ayo para jamaah sekalian, jangan hanya memikirkan dunia terus. Pikirkan masa depan kita. Masa depan yang kita akan raih bukan masa depan dunia aja, tapi masa depan nanti kalau kita pulang, apakah kita iman takwa, apakah kita sudah bersedekah? Apakah selama ini hidup kita ini berbagi dengan sesama? Apakah kita punya ilmu kita bermanfaat? Apakah kita punya harta kita bermanfaat? Ayo yang punya harta bagilah. Berbagi dengan anak yatim, fakir, miskin, kaum duafa. Kalau kalian menjadi orang kaya, berbagi dengan orang-orang miskin. Karena apa? Di dalam harta kita ada harta orang miskin, ada harta anak yatim. Kalau kita banyak harta tidak berbagi, maka harta kita itu para jamaah sekalian bukan harta yang barokah. Harta kita akan harta yang madorot, ya. Banyak orang disiksa gara-gara pelit dengan hartanya. Banyak harta tapi tidak dibermanfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta pelit tidak mau berbagi. Akhirnya apa? Di alam kubur mereka akan disiksa dan disiksa oleh malaikat munkar dan nakir, malaikat jabaniyah. Apalagi orang itu tidak pernah sholat para jamaah. Orang yang tidak sholat di alam dunia, di alam kubur akan disiksa dan disiksa. Karena apa? Karena mereka melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diperintahkan untuk sholat sehari semalam 5 waktu. Banyak yang tidak melaksanakannya. Banyak yang lupa dengan sholatnya. Karena apa? Di dalam otaknya itu hanya dunia. Bagaimana saya pengen kaya. Bagaimana saya pengen punya mobil. Bagaimana saya pengen apapun di alam dunia. Punya hias yang banyak, punya sawah, punya sapi yang banyak. Pikirannya harta dan harta. Mari sama-sama toleransi diri kita para jamaah sekalian. Ayo, harta kita kejar. Tapi jangan lupa, kita kejar akhirat. Sholat 5 waktu kita kerjakan. Apalagi bagi laki-laki, kerjakan dengan sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah ini insya Allah orang-orang itu kalau pulang nanti, kalau dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala dengan sholatnya ini, mereka tidak akan disiksa di alam kubur para jamaah sekalian. Karena apa? Ada 5 perkara orang yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah punya 5 manfaat. Manfaat yang mana? Yang pertama, orang yang menjalankan sholat 5 waktu, apalagi sholatnya berjamaah, mereka tidak akan diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang-orang yang melaksanakan sholatnya berjamaah di masjid-masjid maupun di musola-musola, maka yang pertama dia tidak akan diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mereka itu akan diberikan keberkahan rezekinya oleh Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya tidak ada habis-habisnya, selalu datang dari segala penjuru. Karena apa? Berkahnya menjaga sholat. Banyak saudara-saudara kita yang tidak menjaga sholat, hidupnya kekurangan. Hartanya banyak tapi selalu kurang dan kurang. Karena apa? Tidak bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menjaga sholatnya. Insya Allah yang menjaga sholatnya ini dijauhkan dari kefakiran. Mereka akan diberikan rezeki yang tidak sangka-sangka, rezeki yang tiada duga-duga, rezeki yang madrasah sehari semalamnya untuk bekal hidup dan bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua para jamaah sekalian, orang yang menjaga sholatnya dengan cara berjamaah
tidak akan disiksa di alam kubur. Mereka di alam kubur enak. Mereka di alam kubur tidak mendapat siksaan. Karena apa? Dia menjaga sholatnya. Sholatnya menjaga dirinya. Sedikit pun tidak akan dapat siksaan di alam kubur. Kuburnya terang benderang. Kuburannya lapang. Kuburannya enak. Bahkan dalam kubur dia tidak merasakan lama. Ada yang merasakan bahwa alam kubur itu hanya sebentar. Seperti orang tidur dibangunkan tahu-tahu kiamat. Itulah orang-orang yang menjaga sholatnya secara berjamaah. Yang ketiga, manfaatnya orang yang menjaga sholat. Dia akan menerima buku sebelah kanan. Orang-orang banyak yang menerima buku di sebelah kiri, maka orang itu akan celaka kalau mendapatkan buku sebelah kiri. Tetapi orang-orang yang menjaga sholatnya secara berjamaah, maka mereka akan mendapatkan buku sebelah kanan. Artinya orang itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, para jamaah sekalian, orang yang menjaga sholatnya dengan secara berjamaah, ketika melewati jembatan Sirat, mereka seperti kilat yang nyamber. Wes tahu-tahu nyampe pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan orang yang tidak menjaga sholat. Di jembatan Sirat itu ribuan tahun para jamaah sekalian. Banyak yang merangkak, banyak yang celaka, banyak kecebur ke dalam neraka. Karena apa? Di dunianya tidak menjaga sholatnya. Dan yang kelima para jamaah sekalian, orang yang menjaga sholatnya secara berjamaah akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Mereka masuk surga tanpa ditanya ini dan itu. Jadi tidak ada pertanyaan. Sedikit pun tidak ada pertanyaan dari malaikat. Karena apa? Mereka menjaga sholatnya istiqomah secara berjamaah. Masya Allah. Inilah yang kita harapkan. Ini yang kita inginkan para jamaah sekalian. Jadi ayo, mumpung masih kita diberikan umur panjang oleh Subhanahu wa ta'ala, sholatnya dijaga, sholatnya berjamaah, apalagi bagi laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, menjadi contoh yang baik bagi anak istrinya. Kita ini orang Islam, I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya luhur, A-nya asar, M-nya maghrib Islam. Barang siapa yang menjaga yang 5 waktu, berarti dia menjadi Islam yang benaran. Kalau mereka tidak menjaga sholatnya 5 waktu, mungkin cuma di KTP-nya orang Islam. Ngakunya orang Islam belum tentu diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sebagai orang Islam, saya mengajak pada seluruh jamaah sekalian, sholatlah sebelum kau disolatkan. Artinya sholatlah kita sebelum kita disolatkan. Artinya kalau disolatkan itu berarti kita sudah di mayat, sudah mati para jamaah sekalian. Maka dari itu ayo syukuri hidup ini. Yang kaya bersyukur atas kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Karena apa? Harta adalah titipan. Harta adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita miskin, syukuri dengan kemiskinan kita. Karena apa? Manusia itu sudah diatur para jamaah sekalian. Jangan iri dengan harta orang lain. Karena apa? Sudah diatur hidup ini. Kalau jatahnya miskin, ya miskin. Jatahnya kaya, ya kaya. Tetapi kita sebagai manusia harus berusaha dan berdoa. Jangan hanya berdoa aja tapi tidak berusaha. Berusaha aja tidak berdoa. Jadi dua-duanya harus. Di samping berusaha berdoa kepada Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak dan halal dan barokah. Semoga kita semuanya menjadi orang yang sukses semuanya, sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.